Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita menenangkan diri sejenak, mengambil saat teduh untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Kebaktian kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita menaikkan pujian, mukjizat itu nyata. Kita meyakini bahwa mukjizat Tuhan itu akan senantiasa beserta dengan kita. Tuhan kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini yang sudah kami lalui. Terima kasih kami panjatkan, puji syukur kami naikkan untuk segala berkat anugerah pimpinan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan untuk kami semua. Kami juga menyerahkan Tuhan akan kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah segala pujian yang kami naikkan boleh memberikan suatu puji syukur bagi nama Tuhan. Pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan firman-Nya akan kami terima boleh menjadi berkat bagi kami. Kami menyerahkan akan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan roh. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan kembali menaikkan pujian, bukan barang fana. Kita percaya bahwa hidup kita sudah dirubah dan ditebus oleh Tuhan dengan darah-Nya yang kudus.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang 37 hingga yang ke-40. Mari kita bacakan secara bersama-sama. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Gustin. Mari kita menyiapkan diri dengan menaikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan ke-8. Biarlah ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, ada cinta kasih Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan mengenai melayani dengan kasih yang mula-mula. Melayani dengan kasih mula-mula. Firman Tuhan pada pagi hari ini dapat di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan yang ketujuh. Wahyu pasal yang kedua ayat pertama sampai yang ketujuh. Saya hanya akan membacakan
Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai yang kelima. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita tenangkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hari-hari sudah kami lewati. Bulan demi bulan di tahun 2021 ini sudah kami lewati, itu pun karena Tuhan. Saat ini Tuhan, kami kembali mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, memberi semangat di pertengahan tahun ini Tuhan. Biarlah kami semakin mengingat Engkau Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan menerangi kami. Firman Tuhan menguatkan setiap kami untuk semakin di dalam Tuhan dan mengasihi Engkau. Ini kami yang datang Tuhan waktu-waktu ke depan. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kesehatan merupakan satu hal yang penting, merupakan satu hal yang mahal pada masa-masa ini. Banyak orang berbondong-bondong konsentrasi menjaga kesehatannya mereka masing-masing, dan banyak juga orang-orang berani mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk membeli vitamin, untuk membeli suplemen, dan untuk membeli peralatan olahraga yang terbaik. Upaya ini dilakukan supaya memberikan dampak yang baik bagi tubuh, bagi jasmani dalam melaksanakan segala aktivitas yang dipercayakan. Saya rasa ketika kita konsentrasi menjaga kesehatan, ini satu hal yang sangat baik untuk kita jaga. Akan tetapi umat Tuhan, kita tidak boleh juga lupa satu hal yang penting, yang perlu juga kita jaga, yang perlu juga kita rawat, yang perlu juga kita perhatikan, yaitu kesehatan rohani kita masing-masing. Upaya untuk menjaga kesehatan rohani supaya baik akan menolong kita menyikapi keadaan-keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Umat Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita, dengan banyak konsentrasi yang ada dalam pikiran kita, kegiatan-kegiatan kita melupakan hal yang penting. Kita melupakan bahwa kita perlu menjaga kesehatan rohani kita masing-masing. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita mengenai kesehatan rohani kita masing-masing yang perlu kita jaga, yang perlu kita rawat supaya tidak terlupakan, tidak terlewat dan tidak tertinggal, yaitu di dalam kehidupan jemaat di Efesus. Kita akan melihat apa yang Tuhan katakan kepada jemaat Efesus. Umat Tuhan, kota Efesus merupakan pusat perdagangan yang sangat berkembang. Pusat perdagangan, perekonomian berkembang di sana. Tetapi di tengah-tengah perkembangan yang ada di sana,
keadaan di sana banyak kuil-kuil, penyembahan-penyembahan berhala kepada dewa-dewi kesuburan, dan mereka juga terlibat di dalam penyembahan-penyembahan kepada kaisar pada waktu itu. Akan tetapi di tengah-tengah maraknya penyembahan berhala, ada umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki hati pelayan yang baik, yang memiliki pengajaran yang baik, yang memiliki hati seorang pelayan yang sungguh mengasihi Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Karena ada pelayan-pelayan Tuhan yang melayani umat Tuhan pada waktu itu. Ada Paulus, ada Aquila, ada Priscilla, dan rekan-rekan yang lain yang melayani umat Tuhan yang ada di Efesus. Hamba-hamba Tuhan yang begitu setia, hamba-hamba Tuhan yang begitu pengajarannya sangat-sangat luar biasa. Mereka dengan sungguh melayani, dan mereka umat Tuhan juga dengan sungguh percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah banyak hal yang terjadi. Kalau kita melihat, Paulus pernah memuji jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal pertama ayat yang ke-15. Efesus pasal pertama ayat yang ke-15 berkata demikian, "Karena itu telah aku dengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus." Paulus begitu memuji umat yang ada di Efesus yang memiliki iman kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan baik, dan mereka juga mengasihi saudara seiman. Selanjutnya jemaat Tuhan, kalau kita melihat di kehidupan jemaat Efesus, Wahyu pasal 2 ayat yang kedua sampai yang ketiga, di sana firman Tuhan sangat jelas menyatakan demikian, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah." Umat Tuhan, kalau kita lihat kehidupan jemaat yang digambarkan di dalam wahyu, mereka adalah orang-orang yang bekerja keras. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras. Mereka adalah orang-orang yang bertekun. Mereka adalah orang-orang yang tidak menikmati dosa, tidak main-main dengan kejahatan. Mereka juga orang-orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran palsu. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6, di sana ada pengajaran sesat, ada pengikut dari Nikolaus yang mencoba membawa mereka kepada pemahaman bahwa Kristus bukan Tuhan, tapi jemaat ini tetap bertahan. Mereka paham akan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka dengan kritis, mereka dengan berani menyatakan kebenaran pada waktu itu. Dan jemaat Tuhan, mereka juga dikenal sebagai umat Tuhan yang dalam penderitaan tidak mudah menyerah. Mereka tetap maju walaupun dalam penderitaan. Mereka tetap berani menghadapi tantangan demi tantangan. Umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana Paulus memuji umat Efesus, dan kita juga melihat di dalam wahyu yang dikatakan betapa jemaat ini adalah orang-orang yang sempurna di dalam iman mereka. Kalau kita melihat sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh iman mereka mengalami pertumbuhan. Tetapi jemaat Tuhan, apa yang mereka alami tidak sama dengan apa yang Tuhan nyatakan di ayat selanjutnya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, di sana Tuhan mencela umat-umat yang ada di Efesus ini. Dan demikian firman Tuhan,
namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Tuhan Allah mencela jemaat yang ada di Efesus. Karena kenapa jemaat Tuhan? Karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Upaya-upaya baik mereka tidak berdampak baik kepada Tuhan. Karena apa? Kasih mula-mula kepada Tuhan telah mereka tinggalkan. Kasih yang mula-mula ialah kasih yang sederhana, kasih yang murni, kasih yang suci, kasih yang tidak dibuat-buat, kasih yang tanpa syarat, kasih yang melakukan sesuatu dengan ketulusan, kasih yang semakin semangat untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu kasih mula-mula. Tuhan melihat umat yang ada di Efesus adalah umat yang meninggalkan kasih yang seperti ini, kasih yang bersemangat, kasih yang penuh dengan antusias, sudah mereka tinggalkan. John Stott mengatakan bahwa celaan yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan nyatakan kepada jemaat di Efesus ialah bahwa membenci kesalahan dan kejahatan tidak sama dengan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Membenci kesalahan dan kejahatan tidak sama dengan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, apa maksudnya ini? Maksudnya bahwa orang yang mengasihi Kristus pasti membenci kejahatan. Tetapi setiap orang yang membenci kejahatan belum tentu mengasihi Kristus. Artinya tidak bisa disamakan kalau kita membenci kejahatan, itu kita telah mengasihi Kristus. Kalau kita lihat jemaat Tuhan, banyak orang yang ada di muka bumi ini benci dengan kejahatan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan banyak orang yang benci dengan kejahatan adalah pengikut Kristus? Apakah mereka juga mengasihi Kristus? Ternyata belum tentu. Ternyata kalau kita adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Kristus, pasti kita akan membenci namanya kejahatan. Intinya adalah kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Umat jemaat Efesus telah meninggalkan kasih yang mula-mula ini. Apa penyebabnya, jemaat Tuhan? Kalau kita mikir, mengapa umat yang awalnya baik, yang awal imannya bertumbuh, tapi mereka akhirnya meninggalkan kasih yang mula-mula? Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah begini jemaat Tuhan, perjalanan yang begitu panjang mengakibatkan generasi pertama umat-umat Tuhan yang ada pada waktu itu telah meninggal dunia. Yang tersisa adalah generasi-generasi yang kedua yang telah kehilangan kasih kepada Tuhan. Mereka telah kehilangan antusias kepada Tuhan. Mereka telah kehilangan antusias melayani Tuhan dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan sibuk dengan berbagai pengajaran yang salah tadi, berdebat, mengkritik ajaran-ajaran yang salah. Mereka sibuk dengan para anggota supaya tetap aman, tetapi mereka hanya sibuk untuk mementingkan nama mereka terkenal, untuk mementingkan nama komunitas mereka yang dikenal, tapi mereka lupa akan kasih kepada Tuhan. Kesibukan membuat mereka masuk di dalam motivasi yang keliru. Motivasi yang keliru. Hanya pusatnya kepada diri mereka, pusatnya kepada komunitas mereka, tapi mereka lupa kepada kasih akan Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani Allah harus dimotivasi oleh kasih kepada Allah. Kalau tidak, maka tidak akan bertahan lama.
Jikalau dimotivasi oleh karena keinginan kita, oleh karena nama kita yang hebat, pasti tidak akan bertahan lama. Teguran yang dinyatakan Tuhan ini menunjukkan segala kegiatan pelayanan tidak seharusnya menggantikan posisi mengasihi Tuhan. Segala kegiatan pelayanan tidak seharusnya mengganti posisi mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan untuk sesama tidak dapat menggantikan relasi kita kepada Tuhan, tidak dapat menggantikan relasi kita kepada Tuhan. Itu jemaat Tuhan. Kalau kita melihat selanjutnya Tuhan Allah menyatakan kepada umat ini sebuah peringatan. Tuhan ingin menyatakan peringatan kepada umat yang dikasihinya. Kalau kita melihat selanjutnya di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kelima, di sana Tuhan mengingatkan mereka. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Yang Tuhan mau, yang Tuhan ingatkan kepada umat yang telah meninggalkan kasih adalah bertobat. Bertobat kembali kepada kasih yang mula-mula. Bertobat meninggalkan kehidupan yang salah. Bertobat meninggalkan kehidupan yang salah. Umat Tuhan bertobat bukan hanya sekedar menyadari. Bertobat bukan hanya sekedar menyadari, tetapi yang harus dilakukan adalah berbalik dari dosa tersebut, meninggalkan dosa tersebut, berbalik dari dosa tersebut atau meninggalkan dosa yang telah kita lakukan. Jika berbicara hanya sekedar menyadari, semua orang di muka bumi ini banyak yang sadar. Banyak yang sadar bahwa dosa adalah dosa, kesalahan adalah kesalahan. Tetapi pertanyaannya, bertobat, apakah mereka menyadari meninggalkan kehidupan yang telah salah itu? Bertobat di sini memiliki arti perubahan hati. Perubahan hati, hati yang diubah. Orang yang telah diubahkan hatinya pasti tidak akan mencuri lagi. Jikalau orang belum diubah hatinya, hanya menyadari, pasti otomatis akan kembali lagi mencuri. Orang yang berhenti mencuri belum tentu berubah hatinya, tetapi orang yang berubah hatinya pasti berhenti mencuri. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Efesus untuk apa? Bertobat, meninggalkan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan yang salah. Tuhan mau umatnya bertobat, menyadari dan meninggalkan kehidupan yang tidak sesuai. Selanjutnya, Tuhan juga memperingatkan umatnya untuk apa? Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Setelah hati beres, diminta untuk kembali kepada kasih. Kasih yang suci, kasih yang tulus, kasih yang tanpa syarat, kasih yang melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, kasih yang bersemangat, kasih yang ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Dinyatakan bahwa ayo bertobat. Sesudah bertobat, kembali kepada kasih yang mula-mula, yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan ketulusan itu. Ini yang Tuhan rindukan. Ini yang Tuhan mau umatnya lakukan. Karena Tuhan sangat rindu umatnya kembali kepada kasih yang sungguh murni.
buku yang berjudul Hidup yang Digerakkan oleh Tujuan yang ditulis oleh Rick Warren berkata demikian, kita dapat melayani tanpa mengasihi, tetapi kita tidak dapat mengasihi tanpa melayani. Dengan kata lain, umat Tuhan, jika kita memiliki persekutuan yang dibangun dan dilandaskan kepada kasih kepada Kristus, maka di dalamnya pasti akan ada kasih yang melayani, akan ada kasih yang semangat melayani dengan kesungguhan hati. Karena kasih kepada Tuhan menjadi dasar kita melayani, menjadi dasar kita sungguh-sungguh hidup mengasihi sesama kita. Umat Tuhan, kalau kita lihat, mengasihi adalah berita yang selalu dibawakan, berita yang selalu dipancarkan oleh Yesus Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Kristus juga rindu setiap umatnya juga memiliki kasih yang sungguh-sungguh murni kepada Tuhan dan kepada sesama. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan meminta kita memiliki kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama setiap kita. Bahwa kasih yang murni, kasih yang sungguh-sungguh mengalir, meluap di dalam kehidupan kita. Umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan pelayanan kita pada masa ini? Apakah kasih masih menjadi dasar di dalam kita melayani? Apakah kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang bersemangat, kasih yang membangun persekutuan kepada Tuhan menjadi hal yang utama dan kita anggap penting pada masa-masa ini di dalam kita melayani Tuhan? Umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang di dalam kehidupan kita ada namanya kesibukan. Kita dikasih 24 jam, kita sibuk dengan apa yang kita kerjakan dan apa yang telah dipersayakan. Terkadang kesibukan ini membuat kita lupa bahwa kita harus bersemangat melayani Tuhan. Kesibukan terkadang menutup mata kita untuk kita lebih mengasihi Tuhan dari apapun. Kesibukan kita seringkali membuat kita nyaman dan membuat kita lupa akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ada kelelahan karena sibuk, tubuh kita sudah lelah, artinya kita terkadang semangat kita mudah untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena kesibukan membuat kita lelah, tubuh sudah lelah, jadi terkadang kita tidak maksimal melayani Tuhan. Terkadang kita tidak mempersiapkan diri yang terbaik ketika kita melayani Tuhan. Karena kelelahan kehidupan dengan berbagai hal yang telah kita kerjakan. Kesibukan, kelelahan itu bisa membuat kita tidak bersemangat kepada kasih kepada Tuhan ketika kita melayani. Mungkin juga jemaat Tuhan kekecewaan kepada rekan sesama pelayan-pelayan Tuhan, sesama orang-orang percaya. Mungkin kita pernah kecewa kepada orang-orang percaya yang menyakiti hati kita lewat omongan mereka, lewat sikap mereka, lewat respon yang mereka sampaikan kepada kita. Terkadang bisa membuat iman kita, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama menjadi kecewa, menjadi pudar. Mungkin itu terjadi saat ini pada kita. Mungkin itu ada di dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin juga kita kecewa kepada Tuhan karena doa kita belum juga kunjung dijawab. Kita kecewa kepada Tuhan, mengapa kehidupan ini begitu susah. Kita kecewa kepada Tuhan, mungkin dari kita juga menyadari kenapa perekonomian
kehidupan kita tidak baik-baik saja ketika kita mengikut Tuhan. Terkadang hal ini bisa membuat semangat kita mengasihi Tuhan menjadi hilang. Jemaat Tuhan, mungkin juga kekayaan, terkadang kenyamanan, terkadang kesehatan, kesuksesan, anak, keluarga bisa saja membuat kita meninggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan, kasih yang sungguh nyata kepada Tuhan. Kita merasa hidup kita sudah nyaman, kita merasa hidup kita dalam keadaan baik, akhirnya terkadang kita melupakan kasih yang sungguh ada dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, hal-hal tadi yang saya sebutkan sangat rentan ada dalam hidup kita, sangat dapat memicu, menyebabkan, menggeserkan hati kita kepada Tuhan, menggeserkan hati yang telah mengasihi Tuhan mula-mula dengan sungguh hati, tapi bisa tergeser kalau kita tidak mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak coba duduk tenang memikirkan apakah selama ini saya telah di dalam kasih yang sungguh-sungguh berkobar-kobar dengan penuh semangat mengasihi Tuhan, melakukan segala pelayanan upaya untuk memuliakan nama Tuhan. Terkadang kita lupa, terkadang itu menutup mata rohani kita. Jemaat Tuhan, mari minta Tuhan murnikan hati kita supaya kita kembali kepada semangat melayani Tuhan dengan kasih yang sungguh, dengan kasih yang tidak melihat manusia tidak sempurna, tinggal dengan kasih yang tidak melihat bahwa Tuhan jawab doa saya atau belum, tapi dengan kasih, dengan sungguh ketulusan hati yang mengalami Tuhan karena kasih Kristus telah kita alami. Biarlah jemaat Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, kita menggunakan kesempatan ini dengan baik, dengan kasih kepada Tuhan, karena kita tidak mau menyia-nyiakan hidup ini, karena kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk kita mengasihinya dengan kesungguhan hati. John Piper berkata begini, lebih baik kehilangan hidup daripada menyia-nyiakan hidup. Lebih baik kehilangan hidup daripada menyia-nyiakan hidup. Mari kalau Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita saat ini untuk hidup dengan baik, kita sungguh kembali kepada kasih yang sungguh nyata kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan. Terkadang dengan jujur kami menyadari kenyamanan kami, kekayaan kami, kesehatan kami, keadaan-keadaan nyaman kami, kekecewaan kami, rasa sakit kami, rasa kesibukan kami, kelelahan kami seringkali menutup mata rohani kami, membuat kami meninggalkan kasih kepada Tuhan, meninggalkan semangat yang awalnya berkobar-kobar, tapi lewat perjalanannya waktu Tuhan terkadang ada kekurangan, terkadang ada hal-hal yang kami lupakan. Tolong kami Tuhan sebagai umat Tuhan kembali kepada kasih yang bersemangat, karena Tuhan telah mati bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong setiap kami anak-anak Tuhan di dalam kasih yang sungguh nyata kepada Engkau, karena kami tahu kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan. Oleh karena itu kami sungguh Tuhan juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Tolong kami untuk semakin juga mengoreksi pribadi kami. Ini kami yang datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, mohon berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di awal bulan
dengan semangat yang baru. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian doksologi. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, selamat pagi dan tetap jaga kesehatan serta Tuhan memberkati kita semua. Amin.